Makanya kenapa yang bikin mahal itu karena begini Kak, mesti guntingnya bikin dari kelopak satu-satu gitu loh. Kepikiran juga, cuman itu sih saat ini tuh memang kebetulan kan aku juggling between things juga sih. Functionality-nya sebenarnya, karena kan orang-orang zaman sekarang kan lebih lihat functionnya ya. Karena dia bisa luka, bisa melepuh sih Kak. Karena bidang jasa gimana pun kita harus ngelayanin request si customer yang banyak maunya ini. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama saya Dira. Dan saya Tommy, dan pagi ini kita kedatangan teman kerja kita, namanya Yuni. Ini unik banget Dira, dia seorang businesswoman mungkin ya, saya bilang gitu. Usahanya di papan bunga, tapi bunga kertas. Bunga kertas. Iya. Oke, Langsung aja ya. Langsung aja kita sambut. Halo. Halo Kak Dira, Kak Halo. Tommy, halo teman-teman. Oke, ini ya thank you banget sudah datang. Sama-sama Mbak, thank you banget udah ngundang aku di sini. Iya dong. Nah, mungkin Yuni di sini jadi kita pengen cerita nih ke teman-teman yang nonton. Itu spesifiknya memang ke satu usaha kamu yaitu bisnis papan bunga ya. Betul. Gitu. Karena yang kita tahu kan kamu dulunya sebenarnya kerja kantoran nih. Benar, gitu. Terus benar. tiba-tiba buka bisnis papan bunga. Betul. Sampai dengan sekarang. Mungkin boleh diceritain bisnisnya seperti apa. Kalau mau nyebutin brand juga sebenarnya nggak masalah gitu. Oke. Boleh silakan. Ya, halo teman-teman, thank you banget Kak Dira sama Kak Tommy udah invite aku ya. Jadi mungkin aku cerita sedikit dulu ya. Jadi sebenarnya bisnis ini itu bermulai awal mulanya tuh ketika aku resign dari kerjaan Kak. Jadi waktu itu tuh sebelumnya aku kerja di salah satu perusahaan financial technology di Jakarta Selatan gitu ya. Tapi waktu itu kebetulan dapet offer yang lebih bagus. Tapi di company yang baru ini kebetulan memang ada layoff. Oke. Jadi memang sebetulnya bermula dari layoff-nya itu Oh, sendiri. gitu. Jadi dari masalah jadi berkat gitu. Oh, Ya. iya. Tapi udah gitu ya udah sih, karena waktu itu kan karena belum tahu kan mau usaha apa kan, kayak masih nganggur sambil cari kerja gitu kan. Ya udah, kenapa nggak usaha papan bunga kertas aja. Jadi sebenarnya papan bunga ini nih awal mulanya tuh karena dari tante aku. Tante aku dia tuh punya usaha papan bunga kertas juga, cuman dia tuh nggak kepegang lah intinya. Jadi ada masalah sedikit gitu, dan emang sama dia juga nggak kepegang. Ya udah akhirnya aku take over. Gitu sih. Jadi yang ngajarin di awal tantemu. Betul. Sebenarnya nggak semuanya tanteku, memang ada beberapa aku otodidak sendiri juga gitu. Jadi self-taught / diajarin juga sama si tante. Mungkin belum banyak yang tahu kan seperti apa ya. Bedanya apa sih kalau yang bunga kertas sama yang bunga yang lama, yang biasa, yang konvensional itu? Oke, jadi kalau misalnya papan bunga konvensional yang biasa teman-teman lihat di mall itu kan bentuknya gede-gede ya Kak. Dan itu kan memang kebanyakan bunga asli. Nah, kalau papan bunga kayak gitu tuh biasanya nggak bisa masuk di indoor. Jadi mentok-mentoknya itu dia tuh hanya sampai di luar lokasi. Katakanlah ada grand opening di mall gitu ya. Atau wedding gitu ya, biasanya di luar semua kan, di luar gedung ya. Betul, jadi dia tuh nggak boleh masuk ke gedung. Sementara bedanya apa sama papan bunga kertas? Kalau papan bunga kertas itu satu, dia pakai bunga kertas, obviously, dan jadi dia tuh nggak bisa layu, bisa dipajang selamanya, itu satu. Lalu yang kedua, dia itu lebih compact, jadi bisa masuk ke lokasi. Jadi katakanlah misalnya ada grand opening di mall, itu dia bisa ditaruh di depan restorannya, gitu sih. Jadi memang lebih keunikannya itu di situ. Alternatif lah ya. Kalau yang lama kan besar dan nggak tahan lama ya. Betul. Jadi sekali pajang, seminggu buang gitu kan. Kalau ini kita bisa simpan. Tapi itu nanti bisa, maksudnya kalau orang beli ya udah di situ aja apa ditarik lagi? Itu jadi hak milik biasanya. Oh, jadi hak milik ya. Jadi hak Iya, milik karena sih. setahu aku kalau kayak di daerah-daerah papan bunga walaupun yang gede-gede gitu itu biasanya ditarik lagi. Kalau di sini memang kayak ya udah jadi hak milik. Kayak gitu. semi nyewa berarti ya kalau daerah itu ya. Iya, semi nyewa gitu. Oh, gitu. Sebenarnya memang papan bunga ada juga sih vendor-vendor yang menyewakan penyewaan gitu ya. Jadi sehari 2 hari mereka tarik lagi. Cuman kalau aku jadi hak milik gitu. Jadi sama standingnya semua muanya tuh udah jadi hak si penerima papan gitu. Jadi ada kenang-kenangan ya lumayan juga ya. Iya. Tapi mungkin kalau bunga asli kan suka kayak mungkin nggak musim atau lagi nggak ada. Kalau ini nggak masalah, harusnya kapanpun bisa ada siap barangnya berarti ya. Betul. Jadi aku memang udah ada supplier kertasnya ya. Jadi kapanpun itu bisa.
gitu. Jadi Jadi nggak enak ya berarti ya. jadi Nggak nggak ngeliat ada musim gitu kan. Iya, Betul-betul. iya, iya, Nggak betul. kayak telat pesan bunga misalnya kan bisa nggak ada stoknya kan. Kalau ini malah lancar semua ya. Betul, selalu ready gitu. Oh, selalu ready ini. Selalu Aku emang menyediakan ready stock juga sih Mbak. Jadi yang kayak misalnya dia last minute gitu ya, dia mau same day gitu kirimnya, itu bisa Kak. Oh bisa. Bisa aku cater gitu. Yang penting mereka nginfoinnya jadi nggak mepet gitu loh Kak. Jadi misalnya dia butuhnya untuk jam 5 sore gitu. Biasanya aku pembuatan itu kurang lebihnya tuh 4 jam. Jadi sekitar jam 12 itu udah mesti final preview desainnya. Normalnya berapa lama kalau nggak yang same day? Misalnya custom pesan tuh maksimal berapa lama? Idealnya sebenarnya H-1. Jadi Oh gitu, bisa ya? Oh nggak bisa, terlalu lama juga berarti ya? bisa, jadi misalnya mau kirim buat besok pagi gitu, bisa. Jadi dia bisa request mau warna bunganya itu apa. Cuman kalau untuk pengiriman same day biasanya karena mepet ya waktunya, kita nggak bisa buat bunga lagi. Jadi yang lebih ada aja. betul, jadi lebih baik kayak bunganya pre-made gitu. Terus jadi nanti kita tinggal tempel di papan tersebut. Oh, kamu udah nyediain yang pre-made-nya juga? Betul, jadi udah ada beberapa warna. Misalnya satu model ini ada bunganya beberapa warna gitu loh Kak. Tapi penyimpanannya pun juga ada tempat tertentu nggak sih? Karena kan kertas gampang lecek lah Iya. atau kesenggol dikit Ketimpa beda. gitu. Iya, ketimpa. Benar, Iya, benar. Sebenarnya Gimana kalau tuh untuk penyimpanan itu memang agak tricky ya. Jadi karena kalau saat ini kan sebenarnya kertas itu dia nggak bisa kena matahari sih. Yang aku, yang sepengalaman aku ya Kak ya. gitu. Karena entah kenapa kalau dia terpapar sinar matahari itu warnanya pasti pudar. Gitu. Oh, segitu ngaruhnya walaupun dalam satu hari yang sama. Segitu ngaruhnya. Oh, Betul. Jadi penyimpanan itu memang khusus indoor aja. Kalau hujan kan udah pasti nggak bisa ya. Kalau matahari juga terlalu lama kena matahari itu warnanya pasti pudar. Jadi penyimpanannya tuh harus di suhu ruang yang ya intinya sih di indoor aja sih gitu. Oh gitu. Tapi ada kayak satu wadah tertentu yang kamu sediakan. Betul. Sebenarnya aku pakai rak biasa aja sih. Jadi ditata aja sedemikian rupa gitu. Biar nggak ketekuk, Benar. lecek. Apa karena emang pakai kertas khusus atau kertasnya khusus atau kertas biasa aja? Kertasnya memang ada kertas khusus sih Kak, jadi nggak sembarang kalau kertas HVS gitu kan nggak bisa ya. Ini ada satu kertas namanya kertas jasmine, itu dia memang khusus untuk pembuatan bunga kerajinan bunga-bunga kertas seperti ini. Jadi dia tuh seperti kertas biasa sebenarnya, cuman dia tuh agak sedikit lebih kaku dan agak sedikit lebih banyak glitternya gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi Banyak macamnya nggak sih? Ada yang polosan, ada yang mungkin Tekstur gitu ya. tekstur apa? Kertasnya itu. kalau teksturnya sendiri itu hanya satu jenis. Jadi main di warna aja ya. Jadi hanya beda warna aja. Kalau teksturnya nggak ada sih, emang polos kayak kertas biasa aja gitu loh. Cuman bedanya dia ada sedikit glitter-glitternya. Gitu aja sih. Lumayan ya. Tapi kalau untuk papan bunga keras sendiri, kecenderungan lebih mahal dari papan bunga yang asli atau lebih murah secara harga? Sebetulnya secara harga kalau mau di-compare itu kurang lebih Kak. Tapi bedanya memang mungkin ini sedikit lebih mahal karena ya itu sih ya, karena ini kan memang bunganya itu kan kita benar-benar bikin dari awal, benar-benar bikin dari kelopak satu-satu, makanya itu mungkin keunikannya itu di situ. Itulah yang membuat harga papan bunga kertas tuh cenderung sedikit lebih mahal ketimbang papan bunga pada umumnya. Gitu sih. Lumayan ya berarti ya. Iya, begitu. Tapi nggak signifikan kan? Enggak sih, bedanya nggak signifikan banget. Cuman mungkin kalau misalnya papan bunga konvensional nih, yang ukuran, kan kalau papan bunga ada ukurannya ya Kak. Itu misalnya 2x1, katakanlah harganya itu 1 juta ya. Mungkin kalau papan bunga kertas, ukuran 2x1 tuh mungkin bisa 1.500.000. Jadi memang nggak signifikan banget bedanya, cuma memang ada perbedaan. Malah banyak kelebihannya menurutku ya. Pertama bisa tahan lama, kedua bisa cepat lagi, bisa same day, Betul, ya kan. ya, sesuai Dan juga lah sama masuk ke effortnya ruangan ya. juga bisa ya, nggak terlalu. Bener, gitu. Oke. Terus kalau dari sisi yang ini, yang order, kebanyakan individu apa corporate? Tadi kan kayak launching gitu. Sebenarnya kalau untuk si pemesannya sendiri itu imbang sih Kak. Jadi memang kebanyakan kalau yang di restoran-restoran gitu biasanya kebanyakan corporate ya. Karena memang kan mungkin mereka either itu supplier atau itu mungkin keluarga si pemilik restoran gitu kan. Cuman kalau untuk yang individu memang banyak juga. Contohnya kayak mungkin kalau untuk individu tuh lebih banyak ucapan wedding. Oh iya, wedding ya. Wedding, terus opening juga sebenarnya ada, cuman nggak sebanyak yang pemesan korporat gitu sih. Biasa nih. Terus kamu so far dapat ininya dari mana? Dapat
customernya. Sebenarnya kalau saat ini memang marketing aku itu karena kan mungkin ini kan aku juggling between things ya Kak Dira ya. Jadi memang bisnis aku tuh nggak hanya si papan bunga ini aja, jadi ada bisnis lain. Jadi saat ini tuh memang belum kepegang semua. Cuman kalau misalnya untuk dari segi funnel marketing, memang yang baru bisa aku jalanin itu via Instagram Ads. Jadi benar-benar masih online lah istilahnya gitu. Tapi awal-awal dulu dapat customer dari mana kamu? Dari Instagram. Dari Instagram juga. Jadi online semua dan mungkin mulut ke mulut sih ya. Jadi keluarga dan teman-teman aku gitu aku kasih tahu, terus mereka mungkin ada temen yang butuh gitu, biasanya pesannya ke aku. Tapi sebenarnya di Jakarta atau di Indonesia ini papan bunga kertas ini umum nggak sih atau masih jarang? Kalau saat ini itu Udah sudah mulai bermunculan ya Kak ya. Jadi memang ada beberapa, cuman mungkin belum sebanyak papan bunga yang konvensional ya. Jadi belum begitu ngetren lah intinya. Cuman ada. Makanya mungkin pas tadi nanya tuh karena kita nggak tahu orang tahu dari mana nih ada papan bunga kertas ya kan. Karena memang belum setenar itu gitu sih. Kedepannya kira-kira menurut kamu gimana? Apakah selalu demand-nya naik terus sejauh ini? Menurut aku sih memang bisnis papan bunga kertas ini demand-nya akan terus naik ya. Kenapa? Karena orang itu kan gimana ya? Kebanyakan orang muda ya zaman sekarang itu kan bergantung sama teknologi dan sosial media ya. Jadi mereka tuh udah mulai meninggalkan yang papan bunga konvensional yang seperti sekarang kita tahu. Jadi mungkin mereka bakal lebih aware sama si papan bunga kertas ini. Jadi menurut aku kalau ditanya demand-nya ke depannya bagus sih sebenarnya. Karena lebih ada beberapa keuntungan juga tadi ya, tahan lama bisa dibawa juga. Functionality-nya sebenarnya. Karena kan orang-orang zaman sekarang kan lebih lihat function-nya ya. Betul. Aku sempat ngintip sedikit di Instagramnya emang manis ya, kayak nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Jadi bisa dipajang di samping sama opening tempat gitu kan masih cakep liatnya. Benar. Kalau bunga-bunga lama kayak besar terus kayak warna-warni lagi kayak pusing banget kalau Bang. Sebenarnya kalau menurut aku papan bunga konvensional itu memang begitu-begitu aja sih Kak modelnya. Jadi ya either mungkin ada yang jambul bawah, jambul atas gitu kan. Tapi ya udah segitunya aja. Sementara di mana papan bunga kertas ini kita bisa mainin warna dan model sesuka hati kita gitu loh. Itu sih uniknya. Itu kamu desainin juga atau mereka udah punya desain kamu kerjakan gitu? Betul, kalau desain tuh semuanya pure dari aku Kak. Jadi jadi katakanlah satu ukuran itu aku ada beberapa model. Jadi nanti aku bisa kasih pilihan ke si customernya. Jadi mereka bisa pilih, terus nanti aku bisa bantu desainin buat mereka. Kalau jenis bunganya itu ada berapa macam jenis bunga atau warna aja mainnya? Wah, kalau misalnya jenis bunganya itu banyak Kak. So far aku itu punya sekitar 20-30 jenis. Banyak banget. Ya? Kamu namain nggak atau bentuk aja gitu? Ada namanya nggak sih kalau bunga-bunga kertas gitu? Kalau bunga kertas sebenarnya nggak ada namanya, cuma mungkin nama itu untuk lebih ke internal aja kali ya. Jadi mungkin kan bisa, sorry aku putus. Mungkin bisa kayak opsi ke apa yang mau beli, ada bunganya jadi saya ini mau yang mana gitu, nggak gitu ya? Sebenarnya mereka malah jarang nanya sih kalau nama bunganya. Makanya kenapa kita lebih ke internal, karena supaya kita bisa bedain, oh ini papan ini tuh pakai bunga jenis ini nih gitu loh. Jadi karena mungkin aku udah sodorin katalog dulu di awal, jadi mereka nggak nanya ini bunganya apa gitu, nggak sih. Biasanya langsung pilih-pilih aja. Gitu juga ya. Gitu. Aku pikir asal yang penting warna-warni aja bentuk. Ada misalkan aku maunya mawar nih, aku maunya ada kayak gitu ya? Matahari gitu. Ada aja. Ada. Tapi jarang sih. Jadi mungkin mereka nama ini ya sesuka hati mereka aja. Ini bunganya kayak mawar ya Kak. Aku mau deh gitu. Jadi bener-bener gitu. terserah mereka gitu loh. Gitu. Bisa custom gak sih Yuan? Bisa. Jadi kalau misalnya custom untuk warna bisa Kak Dira. Tapi kalau bentuk bunga misalnya ada referensi atau apa? Kalau misalnya bentuk itu berarti kan jatuhnya kan custom papan ya. Nah itu biasanya aku bedain harga aja sih. Bisa custom bisa, tapi tergantung tingkat kerumitan bunga juga sih Kak. Jadi harganya itu biasa tergantung tingkat kerumitan bunga. Tapi kalau misalnya untuk yang di katalog itu ya udah berarti nanti mereka pesannya apa ya itu yang dapat gitu. Kan sekarang masih bunga papan nih. Kepikiran untuk bikin bunga yang buke nggak? Bunga buke saat ini memang aku sempat kepikiran ke sana sih Kak. Cuman memang kalau ngebuket itu kan ada skillnya juga ya. Jadi memang saat ini aku masih lagi belajar aja karena belum terbiasa tangannya gitu. Berarti emang berkembang juga usaha ini ke depan pasti ya. Benar. Modelnya pun sekarang aku kembangin lagi sih. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu aku pakai yang modal biasa kotak aja gitu. Cuman sekarang itu aku bikin namanya papan bunga karakter. Jadi bisa dibentuk sesuai logo si pemesan.
Oh, bentuk Tapi papannya. bunga gitu. Iya, jadi bentuk papannya, katakanlah mohon maaf nih ya mention logo nih ya, katakanlah McDonald's gitu ya, dia mau ada logo M-nya itu. misalnya ada kentang gitu ya, Oh. atau M-nya itu boleh, itu aku bisa bikin bener-bener cuman logo M-nya itu terus ditempelin pakai bunga-bunga kertas gitu. Oh, lucu Lucu banget. banget ya. Boleh dong kerja Panjang ya, ada 3 kata. berapa halaman tuh? Sebenarnya logo aja sih kalau ada logonya, biasanya soalnya orang itu yang orang pesan itu logo sih Kak. Logo ya. Jadi logonya Iya, dikasih lebih aku. simple. Betul, lebih Dan simpel. lebih unik ya, jadi kelihatan langsung gitu kan. Bener, Perbedaannya. ketimbang teks ya, gitu. Tuh berapa lama tuh satu logo bikinnya? Kalau untuk papan bunga karakter ini karena kan custom ya, aku mesti bikinnya tuh lebih lama sih. Jadi biasanya ideal itu aku bilang ke customer pemesanan itu sekitar H-3 untuk papan bunga karakter. Oh lumayan sih, Soalnya dia lama bikin papan, iya sih masih oke Iya, ya. masih oke kok. Gitu. Karena memang logonya kan harus dibentuk dulu ya. Aku mesti cetak, terus aku mesti ngebentuk papannya juga. Itu yang bikin lama sih Kak. Betul. Gitu. Hebat banget, sungguh menginspirasi loh ini. Thank you loh. Iya. Kayaknya aku lihat ada apa nih, bawa apa nih Yuni? Oh iya, ini nih jadi sebenarnya aku tadi tuh aku mau bawa kertas aslinya, cuman kebetulan aku lupa gitu kan. Jadi memang ini aku bikin bener-bener dari awal aja. Ini pakai kertas HVS. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu contoh bunga simple sih Kak. Jadi kalau di aku ini namanya alamanda. Oh, emang ada bunga aslinya nggak atau kamu namain aja? Sebenarnya ada bunga aslinya, cuman mungkin karena ini kan versi kertasnya ya, jadi mungkin nggak akan semirip aslinya gimana Oh, gitu oke, loh. oke. Cuman kurang lebih ya beginilah. Jadi ada kelopaknya, terus ada centerpiece-nya, ada putiknya di tengah juga Oke. gitu. Oke, boleh dong contoh. Boleh, contohin. boleh. Ya, Ya, di sini udah ada kertasnya Iya, ya, udah disiapin. Boleh. Jadi ini Bikin kalau patternnya dulu ya? jadi pertama itu ini mungkin patternnya agak berantakan ya Kak, cuman untuk sampel aja kan. Jadi sebenarnya kalau yang awal bener-bener awal itu kita bikin pola. Oh, Jadi untuk pembuatan bunga kertas itu yang pertama-tama kita bikin tuh pola seperti ini. Ini bentuk polanya itu sebenarnya tergantung dari bunga apa yang kita buat gitu. Jadi katakanlah ini kan salah satu yang paling simpel ya. Jadi memang polanya tuh hanya kayak gini aja gitu. Terus langkah selanjutnya sebenarnya dari pola ini nih kita bisa langsung gunting gitu. Jadi mungkin aku boleh izin boleh, dulu boleh. ya. Oh, berarti per kelopak bunganya itu ya? Betul. Satu-satu. Bener, makanya ini kenapa yang bikin makanya kenapa yang bikin mahal itu karena begini Kak, mesti guntingnya bikin dari kelopak satu-satu gitu loh. Iya. Nggak pakai mesin gitu. Nggak pakai Mungkin mesin. suatu hari nanti kalau sudah makin banyak demand-nya udah pasti ada yang ngeluarin Tapi mungkin yang mesin, bikin kan? ini emang susah karena mungkin handmade kali harusnya ya. Handmade, Iya, betul. Crafting. Iya, iya, betul. Crafting. Sebenarnya bisa pakai mesin, ada juga mesin cutting yang specialized bikin begini-beginian gitu. Cuman ya itu sih saat ini tuh memang aku masih mengedepankan handmade ya. Jadi satu bunga itu unik gitu loh. Karena bener-bener handmade gitu. Oke, Nah ini tadi aku udah gunting satu yang tadi. Nah sekarang ini juga aku udah gunting duluan nih. Jadi ada 5 kelopak kan ini. Sorry. Oke, ini ada 5. Nah habis itu ini kita gunting tengah-tengahnya. Jadi kayak gini. tengahnya di sini. Oke. Jadi kita gunting sampai agak sedikit ke tengah. Dah segini aja. Oh. Oke. Itu gunanya buat apa? Gunanya itu buat nanti kita nempelin dari sini ke sini. Oh, biar dia melengkung ke atas. Biar dia melengkung, betul. Cuman biar kita supaya bikin dia tuh lebih melengkung lagi, kita bisa pakai ini sih. Sebenarnya pakai spidol aja bisa. Terus kita lengkungin aja gini pakai tangan. Gitu. Oke. Itu bisa ditekuk gini juga bisa sih sebenarnya. Bebas seenaknya si crafternya aja sebenarnya. Nah, ini kan udah agak melengkung nih. Ya. Nah, udah gitu, ini kita bisa lem. Mungkin ini agak lama sih ngelemnya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, sambil ngelem sambil kita cerita-cerita Ya, juga boleh. nih. Ini sempat ada kayak belajar kah atau ikut workshop? Kalau workshop, aku sempat ikut-ikut juga sih. Cuman Oke. udah lama ya, karena kebanyakan ini tuh aku belajarnya tuh dari YouTube sih Kak. Begitu mau dari YouTube. Itu Iya. guru Wah, semua orang ya hebat YouTube ya. ya. Semua ilmu kayak ada itu ada. Malah kebanyakan ilmunya tuh sebenarnya dari YouTube. Karena kan kalau misalnya ikut workshop kan, ya udah cuma sekali, terus kadang bisa lupa kan kita kan. Iya, iya. Semoga nanti juga teman-teman nonton ini juga dapat ilmu Iya, baru ya. iya, nonton YouTube ini. Betul. Dapat ilmu baru cara bikin bunga kertas.
Ya gitu. Jadi abis digunting ini tadi dilem, terus ya. di apa namanya di overlapping gitu loh. Jadi ditempel overlap gitu. Jadi kan ini kan udah ngebentuk kayak kelopak gitu kan. Bagus ya. Itu satu bunga memang 5 kelopak atau? Tergantung modelnya. Ada juga yang banyak, ada yang 8, ada yang 10, tergantung model sih gitu. Dan kertasnya berarti ini kan HVS ya, berarti bisa ya? HVS nggak bisa. mesti kertas khusus yang khusus bunga atau apa? Benar. Sebenarnya kertas apapun sebenarnya bisa. Kertas lipat aja sebenarnya bisa Kak. Cuma memang kenapa dipakai kertas yang tadi aku mention, kertas jasmine itu, karena memang dia teksturnya itu agak lebih kaku dan warnanya juga kan cerah ya. Jadi buat bikin bunga kertas tuh lebih eye catching aja sih jatuhnya. Gitu. Dan awet juga kali ya. Awet juga bener. Kalau kertas ini kan gampang sobek. Iya. Kalau kertas yang jasmine itu dia nggak lebih gampang sobek. Tapi ya kalau jangan disobek juga ya. Gitu. Ini kalau kesenggol-senggol dikit kayak gampang nih Iya, kalau dia sobeknya. Iya. Senggol bisa lepas ya, karena tipis banget. Kalau HVS ini hanya buat contoh Contoh. aja ya. Buat contoh aja. Tapi Jadi kalau sebenarnya bisa mau belajar di rumah juga nggak perlu beli kertas yang mahal, pakai HVS aja udah bisa coba-coba kan. udah bisa betul. Misalnya teman-teman kayak mau tertarik mau coba-coba bikin pakai aja HVS dulu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk penempelan ini kan kita kan pakai lem kertas ya Kak. Itu tuh nanti kalau untuk bunga kertas tuh biasa karena kertas dia tebel, itu tuh dia agak susah kalau pakai lem kertas. Jadi lemnya apa? Jadi lemnya itu kita ada lem namanya lem tembak. Oh, lem memang ya. Glue gun. Jadi kita pakai yang keras itu ya? betul, Kalau udah kering ya? yang panas. Iya. Jadi kita pakai lem itu karena dia lebih daya rekatnya itu dia lebih kuat dibanding lem kertas. Gitu sih. Iya sih. Kalau copot kan nggak lucu juga, tiba-tiba copot satu bunga nih. Pasti komplain nih. Iya, pasti komplain. Karena kalau lem kertas ini kan ditarik sedikit aja langsung copot kan, Kak. Sementara kalau lem tembak tuh agak keras. Jadi mau digoyang-goyang gitu tuh dia tetap nempel gitu, tetap kuat. Kokoh, ya. Betul, tetap kokoh. Cuman masalahnya dia panas. Jadi memang pekerjaan kalau ketika kita bekerja bersama lem tembak itu memang harus hati-hati. Karena dia bisa luka, bisa melepuh. Oh iya? Iya, karena lem tembak itu kan panas ya Kak ya. Gitu ya? Dia cepat kering gitu ya? Dia cepat kering, betul. Jadi pas ditembakin itu tuh dia keluarnya seperti cairan, cuman kalau udah didiemin agak mungkin sekitar 1 menitan itu dia udah mengeras. Gitu sih. Itu kena tangan kayak lumayan sakit. Iya, jadi bahaya Panas juga kan ya. dia. Bahaya juga. Wah, aku udah sering sih kena lem tembak itu. Kadang sampai melepuh gitu itu sering juga. Pakai sabun tangan nggak biasanya kalau kerjaan itu? Kalau sekarang kita karena kan susah ya Kak ya. Kalau misalnya handcrafting gini kan kalau pakai sarung tangan tuh kita nggak bisa apa ya? Langsung nempel ke kulit rasanya ya? Iya, jadi kalau saat ini sekarang sebenarnya aku caranya itu pakai Hansaplast. Iya benar. Karena kan kita yang kita pakai kan cuma jari. ya? Jadi jarinya tuh dilapisin sama Hansaplast. Jadi biar kalau lemnya kena itu nggak langsung ke kulit. Ada Tips buat modal, teman-teman. ada modalnya juga ya kan? Ada modal plaster. Iya, modal plaster. Tips bener. Ini salah satu tips yang mungkin nggak diajarin sama floris-floris juga sih. Iya. Karena kan semua floris aku yakin rata-rata mereka tuh pasti pakai lem tembak. Dan ini tuh mungkin tips-tips yang kita learning by doing gitu loh. Jadi nggak ada yang ngasih tahu sebenarnya, emang kita coba-coba sendiri gitu loh. Jadi kepikiran mau buka kelas nggak sih buat seminar atau ngajarin workshop buat bikin bunga kertas? Kepikiran juga, cuman itu sih saat ini tuh memang kebetulan kan aku juggling between things juga sih Kak. Jadi memang belum kepegang aja sih sebenarnya masalahnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya. Amin. Memang pengen juga sih buka workshop gitu ya, ngajarin bagi-bagi ilmu. Betul. Pernah dapet ini nggak sih Yun, kayak pengalaman customer kan macam-macam ya gitu. Apalagi kamu tadi ada yang personal kayak individu, ada yang corporate. Pernah dapet nggak tuh yang rese atau yang mungkin permintaannya aneh tiba-tiba gitu? Kok bunganya kayak palsu ya? Emang palsu. Namanya juga kertas. Iya, namanya juga kertas. Sebenarnya kalau untuk customer yang ibarat kata rese gitu lah ya, wah itu sering sekali. Oh iya. Sering sekali. Karena namanya kan kita kan bidang jasa ya, jadi mau nggak mau memang harus bekerja bersama si customer itu sendiri. Dan kalau memang si customernya requestnya macem-macem dan yang rumit-rumit itu kan mau nggak mau pun kita tetap harus cater kan. Jadi kalau misalnya dapat customer saya pernah nggak? Pernah dan banyak gitu. Oh iya. Nah mungkin yang bisa aku ceritain itu salah satunya tuh yang paling aku inget ya, itu tuh jadi dia itu aku sambil gunting ya boleh. Jadi waktu itu dia tuh pesen papan di aku, memang pesennya tuh gede sih, ukuran 150 kali 100. Tapi warna bunganya itu dia tuh sampai gonta-ganti 5 kali. Oh iya. Iya. Kayak gitu gimana, di charge tambahan apa? Nah sebenarnya memang kalau misalnya
kan biasanya kalau sebelum transfer itu kan aku pasti kasih form order ya buat dia ya. Jadi kasih form order, terus dia di form order tersebut tuh dia bisa tulisin warnanya Kak. Jadi yang dia mau tuh sebenarnya warna apa, dan dia tuh sudah tulis dan sudah bayar. Tapi di tengah-tengah jalan tuh dia mau ganti, gitu loh. Oh belum dibikin tapi Belum dibikin, memang belum dibikin. Jadi ya udahlah, kebetulan juga memang ordernya kan agak gede ya Kak. Kalau misalnya kita tolak kan kita nggak enak juga. Jadi mau nggak mau ya udah kita cater aja, berusaha cater gitu. Cuman ya itu sih, ketika bunganya yang pertama udah dibikin, dia mau ganti lagi sampai 5 kali gitu loh. Sampai 5 kali. Sampai 5 kali, dan itu tuh teleponnya tuh bolak-balik. Jadi itu yang agak paling mengena di benak aku gitu loh. Apok nggak sama tiba-tiba besoknya jangan saya pesan lagi gitu. Jangan ambil lagi gitu. Iya sebenarnya sih kalau mau nggak diambil gimana ya, soalnya kan namanya rezeki kayak kan nggak mungkin kita tolak juga gitu loh. Jadi ya udahlah, pasrah aja gitu. Karena mungkin dari 10 pembeli cuma 1 yang rese kan. Benar. Saya baik kan. Benar. Sebenarnya kalau untuk dikatakan saat ini ya, itu pembeli yang baik tuh malah lebih banyak. Alhamdulillah seperti itu. Cuman ya kadang ada aja yang rese seperti itu gitu loh. Gitu. Ada juga yang mungkin ini mungkin aku sambil tunjukin ya. Jadi ini aku lem belakangnya ini, terus aku tempel ke sini Kak. Jadi kayak ini untuk menyatukan semua kelopaknya, betul. Oke. Oke, mungkin lanjut ke cerita yang tadi ya. Jadi ada juga, jadi kan kalau misalnya untuk papan bunga same day itu kan biasanya aku kasih deadline ya Kak ya. Waktu itu tuh beliau pesennya itu udah sekitar jam 6 sore. Jadi sebenarnya waktu kerja aku tuh dari jam 8 sampai jam 6 sore, dan beliau pesen di jam 6 sore. Minta dikirim saat itu hari itu juga, malam itu juga gitu loh. Malam itu juga. Terus aku udah info di awal kalau misalnya ini kan sudah jam 6, jadi memang ada deadline untuk kita buatnya dan konfirmasi preview dari si pembeli. Jadi kalau after pembeli bayar, biasa tuh yang aku lakukan itu adalah bikin preview design. Jadi preview design buat mereka, biar maksudnya mereka itu lihat gitu, kebayang oh nanti jadinya tuh seperti apa. Nah pada saat preview design itu dia itu banyak perubahannya Kak, jadi mau ditambahin kata-kata ini, mau ditambahin kata-kata itu, udah gitu dia itu pas sudah jadi final desainnya itu dia tuh lama sekali konfirmasinya. Padahal itu udah sore ya. Padahal itu udah malam Kak. Udah malam. Hitungannya kan udah jam 7:30. Lumayan ya. Jadi dia acara apa tuh dia? Itu dia tuh grand opening Kak. Dan dia tektokan itu sampai 1,5 jam waktu itu sama kita. Jadi udah malam kan, udah kita kasih tau dari awal memang jam kerjanya admin sebenarnya cuma sampai jam 6 aja gitu. Cuman ya mau gimana gitu kan, karena kan dia belum kasih final decision untuk go bisa cetak gitu kan. Karena kalau belum ada konfirmasi cetak, kita tuh nggak berani cetak sebenarnya. Karena kan ntar tiba-tiba salah, kan saya belum konfirmasi. Betul. Biasa klien kayak gitu tuh. Betul. Gimana pun juga. Kalian nggak boleh salah ya. Kalian selalu benar. Betul. Gimana pun juga kan kita akan cetak itu setelah ada konfirmasi gas dari dia gitu loh. Udah dia tektokannya lama, udah gitu dia konfirmasinya juga lama gitu loh. Jadi tadinya tuh aku memang mau mikir ini udah nggak bisa ya Kak. Ini soalnya udah lewat dari deadline yang kita kasih. Jadi baru bisa dikirim besok harinya. Dia marah-marah. Saya nggak mau nih kayak gini. Saya kan udah bayar untuk emang pengiriman hari ini. Terus ya aku kan bilang dong, iya Kak, memang Kakak sudah info dari awal. Tapi kan balik lagi ya Kak, sebelum dibayar kami juga sudah infoin kalau misalnya karena jam 6 itu vendor printing tuh sebenarnya tutup jam 6 Kak. Jadi ini vendor printing tuh sudah lebih waktu jam kerjanya hanya untuk nge-cater request dari Kakak gitu loh. Terus ya udah, tapi akhirnya gimana pun juga marah-marah, ya udah mau nggak mau kerjain hari itu juga, kirim hari itu juga. Printingnya gimana? Ya printingnya juga akhirnya marah-marah juga. Iya, di tengah-tengah jadi marah dua pihak nih ya. Betul, jadi dapat marah-marah dari si customer dan dapat marah-marah dari si vendor printing juga. Tapi dapat rezeki juga kan? Iya, dapat rezeki juga. Suka dukanya ya. Iya, gitu sih. Paling dukanya sih itu sih. Gitu. Nah, ini tadi aku udah tempel-tempelin. Jadi ini tuh pertama kan yang aku tempelin kelopak ini nih Kak. Nah, habis itu kita sebenarnya tempel melingkar aja sih. Ini kelopak kedua, ini kelopak ketiga, terus lanjutin sampai ada 5 kelopak. Gitu. Oke. Nah, ini udah sisa 2 kelopak. Oke. Lumayan juga berarti lama bikinnya ya. Iya. Makanya itu kenapa aku selalu spare waktu kalau untuk pengiriman same day ya, itu biasanya 4 jam. Karena memang selain bikin bunganya lama,
ada proses-proses yang harus kita lalui. Contohnya itu tadi kayak kita harus preview desainnya dulu, terus harus ada pengiriman, karena kebetulan workshop aku sama percetakan aku itu kita nggak beda lokasi. Jadi kita mesti kirim dari si percetakan ke workshop aku. Gitu. Oke. Lumayan juga ya effortnya. Effort lumayan. Itu tapi pengiriman pakai apa? Kalau saat ini pengiriman ke lokasi atau gimana? Ke lokasi. Ke lokasi Bisa pengiriman motor ya? apa harus mobil? Nah, kalau untuk ke lokasi pengiriman sebenarnya saat ini kita masih rekomendasikan pakai mobil sih Kak. Karena ini kan gimana pun nggak seperti bunga asli ya. Dia kalau kena hujan itu dia pasti basah. Dan kalau kena matahari Angin pun juga brek gitu. Betul. Kalau papan bunga yang konvensional tuh memang karena dia mungkin gede kali ya. Jadi dia tuh lebih berat. Kalau ini kan agak lebih kecil. Jadi dia kena angin juga mabur gitu loh. Lebih ringan ya kayaknya ya seletif foto. Lebih ringan, betul, lebih ringan. Makanya kenapa kita selalu sarankan pakai mobil supaya mengurangi resiko rusaknya itu sih. Ada nggak tapi yang ngeyel? Ada, waktu itu pernah. Biar hemat gitu ya maksudnya ya. Pakai motor aja. Jadi pernah sekali memang ada dia request pakai motor aja karena kan mungkin memang karena lebih jauh dan lebih murah ya. Tapi untungnya sampai lokasi aman-aman aja sih katanya. Jadi memang sebelum dikirim tuh kita udah wanti-wanti ke drivernya, ini papan bunganya kita bungkus dulu, dibungkus lalu diikat pakai tali rafia biar si drivernya itu kan gampang ya bawanya ya. Terus kita kasih info sih ke drivernya, ini bawanya mesti hati-hati gitu. Iya. Tapi ya mungkin bisa diinfo juga kali ya, resiko ditanggung oleh betul ini, Kak. customer kalau memang rusak karena dia yang mau gitu. Betul. Kan. Jadi kalau misalnya dia ada request kayak gitu, aku selalu bilang sih Kak, ini tapi untuk resiko kita nggak bisa nanggung karena memang kalau misalnya pengiriman kita selalu sarankan pakai mobil, tapi kalau kakaknya mau request pakai motor bisa, tapi kita nggak bisa tanggung kalau apabila ada kerusakan gitu sih. Tapi biasanya kan kalau orang pesan bunga seperti kan bukan buat kita ya, buat orang lain kan. Kan biasanya kita nggak tahu juga nih pas nyampe seperti apa. Pasti yang dikirim makasih udah nyampe udah kan. Iya betul. Kadang memang Cuma kadang kita repot sendiri mau ini itu padahal bukan buat kita kan. Iya betul. Karena kan mungkin mereka kan mungkin ada beberapa request dari perusahaan ya. Lebih-lebih sebenarnya kalau misalnya yang untuk pemesanan korporat itu kan mereka kan soalnya biasa harus menyesuaikan dengan fontnya si perusahaan. Logo ya, logo. Jadi mungkin yang repot di situ. Padahal memang walaupun bukan buat si merekanya langsung ya, gitu. Nah ini kita bikin centerpiece-nya sih. Jadi tengah-tengah untuk nutupin si yang bunga yang di tengah-tengah itu. Jadi ini kan udah jadi nih Kak, kayak gini. Tadi aku udah tempel melingkar. Nah sekarang tengahnya ini aku kasih putiknya. Biasanya warnanya beda kali ya? Warnanya beda dan putiknya sebenarnya bentuknya macam-macam banget Kak. Gitu. Jadi melingkar. Beda-beda gitulah bentuknya. Cuman karena ini aku bikin simple, jadi ini aku bikin melingkar aja. Boleh lihat. Lucu juga ya. Silakan. Ini semua full kertas, nggak ada yang combine sama mungkin benang atau manik-manik itu nggak ada. Jadi full kertas. semua. Tapi biasa kita combine sama manik-manik juga sih Kak. Jadi hanya untuk di bagian putik ya. Gitu. Lucu banget. Lucu sekali. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Kayak kita ya. kalau bikin nggak serapi ini deh. Ini kayak udah biasa banget. Iya, ini kayak tangan udah terlatih. Ini sebenarnya kalau kertasnya pakai kertas jasmine itu lebih bagus lagi sih Kak. Oh gitu, lebih rapi. Karena lebih apa ya? Lebih bertekstur dan lebih nyala gitu loh. Iya sih, ini aja yang kertas polosan putih gitu, bagus, cantik gitu. Hebat sekali, aku bangga sekali sama Yuni. Terima kasih Kak. Misalnya nih ada teman-teman yang mau memulai usaha serupa, apa sih dari kamu tips-tipsnya gimana awalnya memulai usaha ini? Selain mungkin ikut workshop dulu kali ya? Oke. Mungkin sebenarnya kalau workshop justru menurut aku itu hal belakangan sih Kak. Karena kalau belajar itu kita bisa, ya itu tadi, kita bisa belajar dari YouTube. Cuman mungkin yang perlu dipersiapkan itu supplier. Jadi kita harus tahu nih, kita mau ngambil kertasnya dari mana, terus mau, printing juga perlu. Jadi percetakan, kalau nggak punya percetakan sendiri kan otomatis kita harus outsourcing ke percetakan ya. Itu kita harus dapat harga murah gitu kan. Karena kan kita kan pesennya kan reguler. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan itu untuk memulai bisnis itu kita perlu tahu suppliernya dulu, lalu si vendor percetakan ini, terus juga abis itu yaitu baru gimana caranya bikinnya. Gitu. Jadi operasionalnya dulu yang harus dipikirin di awal ya. Betul. Karena kalau misalnya untuk ngebuat bunga seperti ini, aku yakin semua orang bisa. Jadi lihat YouTube aja semua orang pasti bisa kok.
gitu. Cuman Asal kan dia yang mau kali. betul, cuman kan yang belum tentu ketemu kan vendor printing yang cocok. Karena aku pernah beberapa kali ketemu vendor printing yang memang hasilnya tuh kurang bagus. Nah, kalau kayak gitu kan otomatis nama brand kita sendiri Iya, yang betul. jelek gitu kan. Iya sih, betul. Jadi yang harus dipastikan tuh benar-benar si vendor printingnya sendiri itu juga. Gitu. I see. Syukur-syukur kalau dia punya vendor printing sendiri gitu ya. Misalnya dia memang udah punya percetakan terus mau Lebih usaha hemat mau ya. kertas tuh Iya. lebih enak. Oke, oke. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih Yun. Kamu ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin nonton ini ataupun yang mungkin baru mau coba belajar di Oke. pengguna kertas? Oke, jadi pesan aku mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin lebih ke mau mulainya kali ya. Jadi mungkin harus pertama sih yang perlu ditekankan itu karena ini kan bidang jasa ya Kak ya. Otomatis kita harus bisa melayani customer sebaik mungkin gitu. Walaupun kayak tadi ya aku cerita Harus itu. sabar ya. Betul, itu sabar itu kunci sih Kak. Karena bidang jasa gimana pun kita harus ngelayanin request si customer yang banyak maunya ini. Gitu loh. Jadi ketika mereka request apa ya kita harus cater gitu. Jadi sabar sih yang penting. Sabar itu adalah kunci. Jadi Ini mungkin berlaku di semua Mulia bidang ya. jasa ya. Iya. Harus sabar ya. Sabar adalah kunci. betul. Terus mungkin kalau yang aku alami saat ini ya Kak ya, itu kalau papan bunga kertas itu memang kadang nggak hanya papan bunga kertas aja. Sebenarnya papan bunga pada umumnya ya, itu karena memang kan mereka tuh tergantung event ya Kak ya. Jadi memang kalau misalnya akhir tahun tuh biasanya pasti akan lebih banyak pesanan. Karena biasa kan orang acara kan akhir tahun ya. Pokoknya yang berberan itu kan orang wedding, grand opening gitu loh. Jadi mungkin kita harus bisa sabar dan mungkin ini yang paling penting sih, memanage keuangan dengan baik. Karena kan dalam rentan waktu setahun itu kita nggak setiap bulannya pasti rame order. Jadi ketika kita lagi nggak rame, gimana sih cara kita ngatur keuangan kita supaya kita bisa nutupin operasional yang kita nggak gitu banyak order nih, gitu loh. Itu sih menurut aku. Luar biasa. Luar biasa Yuni ya. Oke Yuni, thank Boleh? you banget Sebentar, ya. mungkin Oh ya, mau promo maksud- dulu, Oh ya. promoin apa namanya, apa produknya, di Oke, mana boleh. IG-nya. Jadi mungkin kalau saat ini kita tuh masih ada hanya online aja sih Kak. Jadi pemesanan tuh semua via online, bisa ke WhatsApp atau enggak bisa ke Instagramnya House of Peonies. Jadi tulisannya itu house.of.peonies. Jadi house-nya house rumah, peonisnya kayak bunga peonis gitu, peonies. Berarti order ke sana gitu ya, bisa lihat-lihat. juga Betul, ordernya ke sana, katalog juga dari sana. Jadi teman-teman semua bisa lihat di situ aja gitu. Oke. Oke, kalau gitu thank you banget Yuni. Thank you Makasih, banget Yuni, udah Kak mampir. Tommy udah di-invite. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton Kerja-Kerja Cerita. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama Yuni ya. Jadi dari mulai dari awal dia mengembangkan bisnisnya sampai dia merangkai bunga, sampai kisah-kisah dari Iya. Dan juga diajari cara customer-nya ya. bikin bunga. Iya benar. Oke, jangan lupa untuk nonton terus Kerja-Kerja Cerita karena masih akan banyak cerita-cerita lainnya yang akan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.